Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Setenipun para habaib, para alimul ulama, para rama yai, para sepuh bini sepuh, taminipun guru kita rama yai Mudrik Abdullah Gus Haidar dan khususnya pengasuh pondok pesantren Darus Shalihin. Guru kita Mbah Yai Munasib. Masyaallah. Sedaya keluarga besar saking pondok pesantren Darus Shalihin. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah dan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, ini ngajinya Tadabbur Simtud Duror. Tadabbur Simtud Duror. Makanya saya duduk, kalau berdiri nanti harus megang kitab nanti. Duduk aja ya. Nah, saya ketok alhamdulillah, saya tidak ketok belum rezeki. Nah, fasal kedua setelah qiyam. Berarti Simtud Duror fasal yang ke-9. Nah, kita akan lihat apa yang dituliskan sama Habib Ali tentang keadaan Halimah setelah membawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja? Yang pertama, ketika Halimah lihat Kanjeng Nabi, wahina lahadhathu uyunuha wa baraza fi sya'niha min asraril qudratir rabbaniyati nunuha nazala qalbaha minal farahi. Jadi Halimah begitu lihat Kanjeng Nabi, apa yang didapat? Nazala qalbaha minal farahi wasurur. Setelah itu Halimah berarti apa? Farah wasurur berarti merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, kenapa kok Halimah itu mau nyusui Kanjeng Nabi? Walaupun semua orang yang menyusui Kanjeng Nabi sebetulnya semuanya kalau ditawari Kanjeng Nabi juga mau. Tapi kan karena yatim akhirnya kan berpikir dua kali. Halimah kok mau kenapa? Wa raghibat fi radaihi tama'an fi naili barakatihi allati syamilatil alamin. Karena Halimah itu berharap dengan menyusui Kanjeng Nabi, dia punya harapan yang besar akan mendapatkan keberkahan, yang keberkahan itu meliputi semua alam ini. Itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mau ngopeni Kanjeng Nabi sudah farah wa surur, apa yang terjadi? Faqad atat wa syarifuha wa atanuha dhaifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati wa qad darrat syarifu wa syiyahu minal alban bima hayyarul uqula wal adhan. Ini Halimah ini bukti pertama keberkahannya Kanjeng Nabi. Kan Halimah lihat tok seneng, harapannya pengen dapat apa yang terjadi ketika datang ke kota Mekah, maka untanya, keledainya itu lemah dan ketika pulang mendahului semua rombongan yang sudah lebih dulu berangkatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa qad darrat syarifu wa syiyahu minal, dan dari susu tunggangannya tersebut, dari kambingnya, untanya itu mengeluarkan susu yang banyak, bima hayyarul uqula wal adhan, yang membuat bingung akal-akal dan pikiran-pikiran. Kenapa? Karena sebelum lihat Kanjeng Nabi kering, hewannya kurus, kurang gizi, tidak ada air susu. Begitu membawa Kanjeng Nabi maka berlimpah air susu. Apa yang terjadi? Wa baqiya indaha fi hadanatiha wa zawjiha sanatain. 2 tahun Halimah bersama dengan Kanjeng Nabi, tatalaqqa min barakatihi wa ajaibi mu'jizatihi ma taqarru bihil
wa tantashiru asraruhu fil kaunain. Maka Halimah mendapatkan berkah dan merasakan betapa banyak keajaiban-keajaiban mukjizat yang menyenangkan mata dan tersebar rahasianya di seluruh alam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi gini, tadabbur simtu durornya gini. Halimah miskin, kekurangan, tidak punya apa-apa. Berangkat ke Mekah, sampai Mekah paling akhir. Kenapa kok sampai Mekah paling akhir? Karena kendaraannya paling lemot. Kendaraannya paling lemot. Ibarat rombongan ada yang naik Pajero, Mercedes, ini Halimah naiknya mobil Suzuki tahun 70. Jalan nanjak kudu disurung. Jalan gelondor kudu wiritan, kuatir ndak iso ngerem. Wah, itu ibarat Halimah ini naik kendaraan yang sudah ndak layak, tapi sebelum ada Kanjeng Nabi. Jadi ketika posisi Halimah ini, Halimah sendiri terpisah dengan Kanjeng Nabi, ya Halimah ngenes. Begitu Kanjeng Nabi itu dibawa sama Halimah, maka apa? Nazala qalbaha minal farahi surur, kemudian berkah, mukjizat, keajaiban segala macam Halimah dapatkan. Kenapa? Bukan karena Halimahnya, pribadi Halimahnya itu enggak punya apa-apa saat itu. Udah enggak ada yang bisa diharapkan. Tapi begitu ketempelan, begitu membawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hidup itu pun langsung berubah. Sekarang saya mau nanya, kalau bayinya Kanjeng Nabi bisa merubah hidupnya Halimah, kira-kira berkahnya Kanjeng Nabi bisa merubah hidup kita enggak? Bisa, sangat bisa. Lah kan Kanjeng Nabi sudah dimakamkan, Beb, loh. Memangnya berkahnya Kanjeng Nabi hanya ketika masih hidup? Ini ajaran dari mana ini? Ajaran dari mana yang mengatakan Kanjeng Nabi kalau sudah wafat tidak ada berkahnya? Dan ajaran dari mana yang dapat berkah Kanjeng Nabi itu harus yang ke Madinah? Apakah harus orang tinggal di Madinah baru dapat berkah Kanjeng Nabi? Sedangkan orang yang tinggal di pedurungan tidak dapat berkah Kanjeng Nabi? Kok murah barokahnya kalah sama jarak? Barokahnya Kanjeng Nabi itu tidak terpisahkan dan tidak bisa dikalahkan oleh jarak apapun juga. Bahkan kalau hidup jarak, bukan cuma jarak perjalanan, jarak waktu sekalipun orang itu mesti bisa dapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang tinggal nyun ngapunten. Kita ini sekarang posisinya kayak Halimah. Kanjeng Nabinya ada, tinggal mau dapat berkahnya apa enggak? Lah kalau kita tama'an fi naili barakatihil lati syamilatil alamin, ya kita dapat. Dapat. Tapi Halimah ketika mengambil Kanjeng Nabi mikirnya resiko. Kenapa? Karena membawa anak yang yatim. Sedangkan teman-temannya enggak ada resiko membawa anak yang punya orang tua kayak enggak sama, derek Kanjeng Nabi ada resiko. Ada resiko. Punya teman, mungkin temannya kerjaannya enggak pernah mikir halal haram, riba, makan. Uang enggak jelas, makan. Lo perlu uang setan dimakan. Suapeh. Terus enggak pernah mikir halal haram. Jenengan derek Kanjeng Nabi ada mikir halal haram, tapi ingat wa tama'an fi naili barakatihil lati syamilatil, justru nek pengen aku dapat berkah, aku ndak tertarik sama yang haram. Kenapa? Aku pengen dapat berkah kalau aku ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Buat pesta pernikahan sama. Buat pesta pernikahan pun juga sama. Pesta pernikahan yang gimana? Yang tama'an fi naili barakatihil lati syamilatil. Yang gimana pesta pernikahannya? Ayo. Didik anak sama, nyekolahkan anak sama. Semua hidup kita
itu harus ada semangat wa tama'an fi naili barakatihil lati syamilatil min. Saya berharap pokoknya tujuan utama dapat berkahnya Kanjeng Nabi. Lah itu yang harus jadi tujuan hidup kita semuanya. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu Habib Ali itu wafat 100 tahun yang lalu. Lebih Habib Ali itu wafat sekarang tahun berapa? 1444 ya kan? Habib Ali itu wafat 1333. Berarti 111. 111 tahun yang lalu Habib Ali itu wafat. Betul kan? Yang wafat 50 tahun yang lalu ada enggak? Ada. Mesti disebut enggak? Banyak yang sebutannya sudah nah kok sebutan Habib Ali kok enggak hilang? Kenapa sebutannya kok enggak hilang? Wa tama'an fi naili barakatihil lati syamilatil amin. Karena beliau umurnya berkah. Sekalipun orang yang sudah wafat tapi perjalanan hidup umur beliau tetap dikenang sampai sekarang. Kenapa? Dapat berkahnya Kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan niatnya perjuangannya untuk Kanjeng Nabi. Mohon maaf, Kanjeng Nabi ini semakin lama semakin hilang. Majlis maulidnya banyak, Kanjeng Nabinya hilang. Kenapa? Karena orang berangkat maulid tidak mikir Kanjeng Nabi. Pokoknya wayang mangkat, ada undangan berangkat, tapi tidak mikir. Ini majlisnya Rasulullah, saya akan hadir, saya bawa hati, tidak mikir gitu. Yang dipikir pokoknya wayang mangkat, ya pokoknya mangkat. Nanti kalau pulang ya pulang. Tidak ada berangkat mikir, ini majlisnya Kanjeng Nabi loh. Semua urusan saya tinggalkan malam ini demi Kanjeng Nabi. Jadi karena kulinonya kita itu hadir maulid, sehingga akhirnya kita tidak merasakan lagi rasanya mau maulid. Kenapa? Sudah terlalu sering. Terlalu ya, Simtudur itu ditadaburi luar biasa. Anda di maulid Simtudur itu Habib Ali menunjukkan kedekatan dengan Nabi berapa kali? Hadzal Habib, hadzal abdi, hadzal insan. Berapa kali hadza itu? Dari awal itu mungkin setiap fasal ada 3-5 kali hadza sampai terakhir assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan Rasulullah SAW itu dihadirkan di depannya. Jadi memang niatnya membuat maulid Simtudur itu kenapa? Biar orang yang sudah lupa sama Kanjeng Nabi nanti dengan maulid Simtudur bisa kembali ingat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu coba jangan lihat ya dari fasal-fasal maulid Simtudur. Itu nyebutkan hadza berapa kali? Haitsu abraza min alamil imkan surat hadzal insan. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu mirip illa min sabihi fadlillahi ala habib. Hadza lagi. Itu fasal ada berapa kali itu hadzanya? Itu kan? Begitu, itu disebutkan berkali-kali itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan cuma sekali, itu berkali-kali. Ala hadzal abdil ladzi wafa bihaqqil hadza lagi. Kemudian satu fasal yang berikutnya nanti juga ada, Pak. Setiap fasal saya lihat pokoknya ada mesti hadza terus seperti itu. Menunjukkan apa? Kedekatan dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan amin min khawasil wa tarwihan lil muta'alliqina nuril mubin. Hadza lagi. Itu hadza lagi. Terus seperti itu tak cari akhirnya hadza terus sampai terakhir enggak rampung nanti akhirnya. Waqat anal kalami yakhutta ma harakatuhu fihil mimma stabadul fahmu min sifati hadzal abdul mahbubil kamil. Berapa ini hadanya? Banyak apa dikit? Nomor tiap fasal hadza terus sampai terakhir apa? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa rahmatullahi
wabarakatuh. Itu ngajak menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang tidak mungkin berkah hidupnya kalau tidak lewat Kanjeng Nabi. Semua pintu itu tertutup, tinggal pintunya Nabi Muhammad SAW. Semua pintu tertutup, tinggal pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ikhwan rahimakumullah, maka kita semua dengan Majelis Simtud Duror ini kita sambungkan diri kita dengan Kanjeng Nabi. Dibaca Majelis Simtud Duror tempat masing-masing, masya Allah. Ini rata-rata teman-teman saking santri-santrinya Pak Mudrik itu sudah sama Simtud Duror ya sudah mendarah daging insya Allah. Hampir setiap pondoknya baca Maulid Simtud Duror, insya Allah itu jadi satu tanda sambungannya kita kepada Kanjeng Nabi melalui pintunya Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Habib Ali itu kedekatannya sama Kanjeng Nabi itu tidak terpisahkan dengan jarak. Habib Ali tinggal di Sewon. Kanjeng Nabi SAW itu makamnya ada di kota Madinah. Itu pernah penjaga makam Nabi. Jika penjaga makam Nabi itu pasti orang-orang istimewa. Cuma yang zaman-zaman sekarang udah nggak banyak yang kenal yang istimewa di antara mereka. Saya pernah ketemu dengan salah seorang ulama, yang ulama ini orang Madinah asli. Orang Madinah asli itu mesti punya kedekatan dengan penjaga makam Nabi yang asli. Nabi yang asli, bukan yang bentukan siapa yang berkuasa saat ini ya, tapi yang memang dari dulu turun temu orang yang memang khidmat menjaga makamnya Rasulullah SAW. Itu amalannya, pernah tanya amalannya, ditanya, kamu satu hari sholawat berapa kali? Dijawab, kalau pas sakit 100.000 kali. Kalau sakit 100.000 kali. Ini yang ulama yang tadi nanya, enggak ditanya kalau sehat berapa, enggak ditanya. Wes kisinan sih. Tua, habis sehari sholawatnya sekian banyak. Karena dekat sama Kanjeng Nabi. Ini Habib Ali di Sewon, Kanjeng Nabi di Madinah. Rasulullah SAW itu ada di kota Madinah, beliau Nabi Muhammad SAW. Ini ada penjaga makam Madinah. Itu tiap datang orang dari Yaman tanya, kenal sama Ali Habsyi? Kenal sama Ali Habsyi? Ada. Ini ada ulama namanya Alawi Habsyi, bukan Alawi, Ali. Ini ada di Madinah ada orang datang dari Yaman namanya Ali bin Ali Al-Habsyi. Enggak, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tahu enggak? Sampai akhirnya cari, tahu sampai akhirnya itu ada orang yang dia menyampaikan salamku sama dia. Tanya, lah kenapa kamu nyari Ali bin Muhammad? Ada apa perlunya? Kamu di mana? Oh, nyari Ali bin Muhammad. Dan saya tidak pernah ketemu Nabi Muhammad kecuali pasti muji-muji Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jaraknya jauh, tapi hubungannya dekat lagi. Tapi hubungannya dekat juga sama Nabi Muhammad. Maka kita hidup niatkan untuk Kanjeng Nabi. Pas ngopeni anak, nyawang anak, lihat, oh iki umatnya Kanjeng Nabi. Ketika Anda ngerumat nanti mau ngamuk sama santri iling sih. Umatnya Kanjeng Nabi. Kalau ini ngerti agama di pondok saya, yang senang Nabi apa enggak? Nabi senang apa enggak? Jadi semuanya tuh ilingnya Nabi. Wah enak. Anda cinta sama siapapun bisa kecewa. Bahkan cinta dengan guru aja bisa kecewa. Kalau cintanya Anda dengan Rasulullah, Anda nggak akan kecewa. Kenapa? Karena kalau Anda cinta dengan Kanjeng Nabi, itu Anda cuma membalas cinta. Kanjeng Nabi sudah lebih dulu cinta. Di nama Kanjeng Nabi kita tidak akan kecewa. Makanya karena itu hidup niatkan. Mumpung masih ada umur, niatkan gimana caranya nyenangkan Kanjeng. Pipi coron ya, di kampung saya ini ada yang tidak gimana caranya biar sholat. Di kampung saya ada yang tidak kenal Rasul, gimana caranya biar kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi. Gimana caranya biar sunnahnya Kanjeng Nabi itu di setiap rumah itu ada. Dakwahnya Kanjeng Nabi itu bakal masuk ke semua daerah. Sekalipun ada orang yang benci Kanjeng Nabi, dakwahnya Kanjeng Nabi pasti bakal masuk ke rumahnya dia. Tidak mungkin enggak. Cuma ketika doa Kanjeng Nabi sampai tersebar ke mana-mana,
posisi kita di mana. Jadi orang yang cuma anteng tok atau ikut memperjuangkan tersebarnya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil posisi ikut nyebarkan dakwahnya Kanjeng Nabi. Insyaallah kita akan dapat berkah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah sambung hati kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sambung hati kita dengan Habib Ali Al-Habsyi. Insyaallah kita jadi orang yang beruntung dunia dan semoga anak-anak kita semua jadi pecinta Nabi insyaallah. Keluarga kita dari keluarga pecinta Nabi, murid kita dari pecinta Nabi Muhammad. Jadi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي والسرور وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سنتي والسامين فيما مضى ما يدي واكتبني بديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني ضامع في عطاء راهبا برضا مسلم لقضاء بقد من عليا واسلك بي سبيل الهدى والحني بأسفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأضاء وطب علينا التوبة تغسل لكل حبة واستر لنا الأوراد وآمن راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذمة حبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل صلاة صلاة وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدة تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء.